kasih pimpinan. Pimpinan dan seluruh anggota Komisi 3 yang saya hormati, Kabaharkam bersama seluruh jajaran yang saya hormati, Kabaintelkam dan seluruh jajaran yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Saya mulai dari Pak Fadil dulu. Terima kasih untuk paparannya dan buku kecilnya, juga bahan yang sudah disiapkan secara lengkap. Dan saya akan mulai dari paling belakang memang, dan ini saya suka karena saya kira ini prinsipnya yang kita ingin mengubah mindset kita, bahwa menangkap sesuatu yang kebanggaan, menangkap pelaku kejahatan, tapi mencegah kejahatan adalah kemuliaan. Saya kira ini yang kita pegang untuk memulai diskusi kita sore hari ini sebagai kelanjutan raker dengan Kapolri yang diwakili oleh Wakapolri. Kita bicara anggaran kemarin itu, dan pimpinan kemudian meneruskan pada level Kaba-Kaba, dan hari ini kita mulai. Ada dua hal yang saya ingin telusuri dari dua bagian Baharkam ini, satu Binmas dan satu Kopsabara kita, khususnya nanti di Pamopit yang terus saya sampaikan beberapa kali, baik kepada Kapolri, Wakapolri, dan sekarang kesempatan kepada Kabaharkam. Untuk Binmas, dan ini saya ingin ingatkan kepada kita semua, pada waktu Kapolri fit and proper test di tempat ini, pada awal waktu itu menyampaikan konsep Polri presisi, mulai dari 4 transformasi, program utama, tugas-tugas, sampai agenda aksi. Seluruh agenda aksi itu waktu itu saya catat satu-satu, jumlahnya 177 agenda aksi. Dan yang nomor satu adalah agenda aksinya adalah satu desa, satu Babin Kamtipmas. Dan sekarang itu pula yang kita angkat tadi. Dan saya kira ini persoalan kita yang akan kita dalami. Sebelum saya dalami, pertanyaan saya pertama nanti, karena waktu itu kita rapat, juga disepakati bahwa Babin Kamtipmas kita ini tunjangannya itu disepakati waktu itu, kami mengusulkan 5 juta, bahkan disepakati 5,6. Dan pertanyaannya adalah apakah sudah bisa kita jalankan ini? Apakah kena bintang dia? Seperti tadi Pak Wahyu banyak sekali yang dibintangi gitu. Dan berapa yang sudah bisa kita lakukan kepada Babin Kamtipmas kita yang tadi memang menjadi penting sekali. Nah, dari situ memang program Kapolri itu tidak disebutkan kapan diwujudkan satu desa, satu Babin Kamtipmas itu. Di sini dia menurut saya ini bijak betul Kapolri melepas ide itu, dan sekarang menjadi tanggung jawab Pak Kabaharkam ini. Tapi kemudian tadi disampaikan seandainya pun naik 500 personil per tahun, kita butuh 88 tahun. Padahal kita sepakat ini cara kita mengubah mindset tadi, dari sekedar menangkap dengan tangkap menjadi cegah begitu. Nah, oleh karena itu pertanyaan saya Pak Fadil, kalau tidak mau 88 tahun, saya ingin mengusulkan, ini usulan yang kedua, kita sepakati harus selesai ini saat Indonesia ulang tahun 100 tahun Indonesia, 2045. Itu artinya 22 tahun lagi dari sekarang. Bagaimanapun caranya, agar ada titik kita menyelesaikan cita-cita kita bersama yang disampaikan Pak Fadil tadi dengan sangat komprehensif tadi. Saya mau kejar biar dapat timelinenya. Nah, misal di Polda Sumatera Utara saya kejar Kapoldanya, masih 48%. Bagaimana targetnya? Setelah mereka hitung, dia bilang 2030 bisa. Berarti 8 tahun. Dengan catatan satu Polres harus mengejar 2-3 per tahun. Naik dan seterusnya. Nah, kalau dalam konteks keseluruhan di luar yang tadi 5 provinsi atau 5 Polda tadi, berapa lama ini Pak Fadil? Setuju nggak dengan saya? Bisa nggak kita bikin perencanaannya 2045 saat Indonesia berulang tahun emas, 100 tahun merdeka, kita sudah penuhi yang tadi itu Pak. Karena kalau 88 tahun rasanya kita
kurang pas menurut saya. Kita kejar ini. Nah, dengan gambaran saya seperti itu, maka harusnya harapan Pak Fadil tadi, harapan kita semua, harapan masyarakat kita capai. Itu di Babin Kamtibmas. Saya masih tetap setia pada apa yang saya katakan sejak awal dan mengikuti dan tentu mengejar apa yang disampaikan Polri Presisi agenda aksi nomor 1 dari yang 177 itu. Tentu nanti kalau yang kedua lagi, 1 polsek, 1 kecamatan, belum ketemu lagi itu. Nah, ini tugas kita. Itu yang pertama Pak Fadil. Yang kedua tentang tentang objek vital nasional. Kita lihat tadi angka-angkanya dan saya kira ini baik. Toh kembali lagi ke Polri. Waktu itu saya katakan bahwa agar institusi Polri ini menjadi makin mandiri, makin sehat, kita tidak bisa mengandalkannya hanya ke Kakor Lantas yang menyumbang 7 triliun per tahun PNBP-nya. Bagaimana sisi lain, misalnya BLU, Rumah Sakit Bayangkara kita. Nah, sekarang kita bicara dengan objek vital nasional yang angka 600 miliar ini. Oke, menurut kajian saya, menurut hitung-hitungan saya, waktu itu saya sampaikan ke Kapolri, ini baru sekitar 2% dari seharusnya bisa kita dapatkan. Nah, tentu ada kendala yang banyak dan karena itu saya minta pandangan atau pendapat Pak Fadil ini. Kan objek vital nasional ini lahir ketika Presiden Megawati tahun 2004 yang menyebutkan objek vital nasional ini dasar hukumnya baru Kepres. Kepres saja dia. Sehingga sulit sekali ngejar ke instansi-instansi lain yang wajib objek vital nasional. Contoh, depo Pertamina yang meledak di Pelumpang, kita nggak bisa apa-apa. Kita nggak bisa apa-apa. Meluncur lagi kemudian yang di Dumai, kita juga nggak bisa apa-apa. Karena tadi kerjasama yang SMP-nya nggak ketemu, MOU-nya. Kan harus MOU dia baru dapat PNBP-nya. Jadi masih banyak sekali peluang. Contoh, jalan tol bertambah terus, pasti pengamanan objek vitalnya juga bertambah. Objek vital nasional super prioritas kawasan pariwisata juga bertambah terus. Itu anggarannya besar sekali yang diminta. Tapi juga sebenarnya itu masukan ke kita. Saya usulkan Pak Fadil, bentuk tim di Baharkam untuk mengkaji penerimaan negara bukan pajak dari objek vital nasional ini agar bisa mengejar dalam 5 tahun ke depan mengejar pendapatan PNBP kita seperti Korlantas. Kalau itu yang terjadi saya kira bisa kuat kakinya institusi Polri. Yang kedua, saya mohon juga dikaji karena nanti kejarannya itu besar sekali, maka kalau kita lihat kan tadi Kabaharkam bintang 3, kemudian Kakor-Kakor itu bintang 2, Dirnya bintang 1 begitu. Apakah ada pikiran di Mabes Polri untuk menata ulang lagi? Karena tantangannya besar, targetnya besar, maka dia harus naik gitu. Sehingga dengan demikian target kita yang tadi kita inginkan ini bisa tercapai. Saya menyebut waktu itu, yang saya tulis dalam buku saya, kalau penanganan objek vital nasional, kita belum aman. Bintang 1 belum cukup cemerlang, bintang 3 mungkin lebih terang gitu. Untuk mengambil posisi yang kita kejar tadi nih Pak, supaya ke depan Polri kita makin bagus. Untuk memenuhi yang tadi Pak Fadil sampaikan, ini kan curhatnya nih, seginilah gitu. Seolah-olah Polairut kita ini besar sekali belanja modalnya. Faktanya di Tanjung Balai, kapal-kapal kita nggak bisa jalan karena solarnya nggak ada, karena automatic adjustment itu, yang kena bintang-bintang itu. Jadi ada soal kita di sini yang besar sekali. Karena itu pimpinan saya sangat serius mengenai Baharkam ini, karena inilah harapan kita untuk cegah, bukan tangkap itu. Saya bersepakat di situ. Khusus yang Babin Kamtibmas tadi, yang saya sampaikan tadi, itulah harapan kita ke depan. Ini mengenai Baharkam, Pak Fadil, saya suka dengan presentasi ini, tapi saya tantang Anda jangan 88 tahun Pak. 22 tahun yang akan datang, 2045, harusnya sudah tercapai ini yang 1 desa, 1 Babin Kamtibmas. Saya kira kita akan gagah menjadi negara yang waktu ulang tahun itu gagah sekali Polri kita melaporkan ini nanti. Terima kasih itu. Yang kedua dari Intelkam, Pak Wahyu Widada dan seluruh jajaran, kita sudah membaca ini sedemikian rupa. Yang menjadi soal saya adalah
ini tadi yang SKCK yang paling banyak bisa menghasilkan PNBP kita, tapi ada masalah di infrastruktur online itu. Kemarin kami waktu ngurusin SKCK kami saja itu sudah cukup sangat cepat, tapi kawan-kawan di daerah yang itu kelihatannya agak keteter juga. Pertanyaan saya adalah, apakah sudah ada sistem kita dengan infrastruktur server yang bagus, cepat, sehingga bisa kita dapatkan untuk memenuhi yang kita harapkan ini? Itu mengenai anggarannya. Kalau di fungsinya, saya ingin menekankan pada fungsi-fungsi yang tadi disebutkan, pada super prioritas kawasan-kawasan pariwisata yang 5 itu, baik Mandalika, Likupang, Borobudur, sampai kemudian di Danau Toba, yang membutuhkan antisipasi besar karena mendatangkan international event. Jadi nggak sekedar ini KTT atau G20 dan seterusnya, tapi juga international event yang datang ke Indonesia, dan itu ada di tempat-tempat kawasan pariwisata. Kita pernah mendengar terorisme di Boston Tenki yang meledak bomnya di situ, itu wisata juga, terbuka dia. Saya berharap Intelkam kita sangat kuat untuk mengantisipasi di sektor-sektor publik yang saya sebutkan tadi, sehingga dengan demikian saya harap bisa makin bagus. Itu saja pimpinan dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami persilahkan Mulfahri Harahap. Tidak ada. Nasir Jamil lewat. Saparudin lewat juga. Ibu Rizka, silakan Ibu Rizka. Wah, kiri kanan Pak Ketua, bukannya satu tempat aja Pak Ketua. Kenapa kamu Per? Iya, di absen. Kenapa Ter? Sabar Ter, sabar. Masih banyak waktu. Oke Ter, oke. Yuk. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kabah Harkam, Bapak Kabah Intelkam serta seluruh jajarannya. Yang saya hormati pimpinan Komisi 3 serta rekan-rekan Komisi 3. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas penjelasannya yang sangat komprehensif dan luar biasa. Adapun beberapa poin yang ingin saya tanyakan dan saya perdalam, yaitu terkait Kabah Intelkam terlebih dahulu, di mana yang pertama pada postur dukungan anggaran tahun 2023 terkait program prioritas poin penerapan standar pelayanan pada unit kerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang bebas dari pencaloan berupa terselenggaranya inovasi-inovasi dalam hal pelayanan publik di bidang SKCK. Di sini kendalanya adalah SKCK online by Intelkam belum bisa menyediakan alat pembayaran non-tunai pada setiap loket pelayanan yang sudah terdapat perangkat SKCK-nya. Di sini kendalanya adalah tidak perlu khawatir Bapak masalah pembayaran ini karena inovasi SKCK online sudah baik. Namun demi kemajuannya pembuatan SKCK ini, pembayaran non-tunai ini harus bisa ada disediakan untuk tidak terjadi antri yang begitu panjang Bapak, agar pelayanan prioritas ini dimasukkan ke dalam prioritas ke depan. Lalu yang kedua, di poin postur dukungan anggaran tahun 2023, poin program-program prioritas lainnya di bidang transformasi pelayanan publik berupa pelayanan yang terintegritas SKCK dan penyederhanaan senjata api dan peledak. Saya fokus di kata-kata penyederhanaan perizinan meledak, sendak Pak. Apakah kebijakan ini perlu dan sudah tepat sasaran targetnya? Mengingat ada saja marak aksi penyalahgunaan sendak atau aksi koboi jalanan di kalangan masyarakat belakangan ini. Mungkin bisa lebih dijabarkan lagi Pak, bagaimana penyederhanaan perizinan senjata apinya, yang bagaimana dan untuk siapa? Kalau memang peruntukannya untuk masyarakat umum, menurut saya lebih baik dipersulit Bapak, dengan adanya screening individunya. Lalu yang ketiga, untuk yang krusial di masa depan ini Pak, yang di depan mata ini, yaitu terkait persiapan pemilu 2024. Saya harap Mbak Intelkam benar-benar masuk sampai ke masyarakat dengan strategi intelnya untuk mendapat gambaran yang sesungguhnya terhadap potensi-potensi atau ancaman keamanan yang ada.
dengan segala yang telah diajukan anggarannya dimaksimalkan Pak, kinerja baik dari peralatan maupun dari SDM-nya. Semoga kita dapat mewujudkan pemilu 2024 yang lancar dan damai. Lalu untuk Bapak Kabar Harkam, terima kasih Pak, paparannya juga sungguh luar biasa, jelas dan komprehensif. Saya menyoroti kasus yang sedang viral-viralnya di dunia maya Pak, maraknya anak muda usia SMP atau SMA yang menjadi gangster, sangat membahayakan seluruh masyarakat Indonesia dan juga aksi premanisme yang menciptakan gangguan di kalangan masyarakat. Menurut saya melihat kondisi ini dengan adanya tadi paparan Bapak, adanya polisi RW ini mungkin menjadi sebuah harapan untuk tercapainya Kamtipnas di seluruh golongan masyarakat. Maka dari itu saya mendukung penuh program polisi RW. Program ini perlu dimasifkan dan disosialisasikan secara masif guna pelayanan dan pengaduan masyarakat yang semakin terafiliasi. Saya harapkan outcome dari polisi RW ini dapat dirasakan di seluruh masyarakat yang luas. Lalu yang terakhir Pak, mengenai fasilitas kondisi di dapil saya Sumatera Selatan, di mana di setiap polresnya itu Pak hanya terdapat satu saja mobil patroli, dan itu pun hanya pick up saja Pak. Melihat jangkauan medan di Sumsel itu sangat luas sekali dan sangat terpelosok, terjal begitu Pak. Bagaimana istilahnya logistik tersebut tidak terjangkau oleh logika Pak. Maka dengan ini saya memohon sekali permintaan untuk penambahan dari patroli guna untuk cipta kondisi yang tertib dan aman begitu Pak. Mungkin demikian pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilahkan Bapak Supriyansa. Baik, pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang saya hormati, Pak Kabar Harkam dan jajaran, para pejabat PJU Mabes Polri, Kabar Intelkam dan jajaran, para pejabat utama yang perwira yang saya hormati. Pertama-tama saya memberikan apresiasi dulu kepada Bapak Kabar Harkam yang telah menjelaskan dengan runut tadi. Penjelasannya sangat komprehensif, sangat lengkap dan mudah dipahami, sehingga hampir tidak ada celah lagi ada keraguan bagi kami terhadap kinerja Kabar Harkam di seluruh Indonesia. Namun ada beberapa hal yang memang patut saya menyampaikan secara khusus. Pertama, bahwa sependapat dengan Pak Kabar Harkam, di tengah-tengah masyarakat kita ini patokannya selalu adalah ketika ada tindakan kejahatan terjadi di tengah-tengah masyarakat, maka yang pertama menjadi pemikiran dasar masyarakat ini, kemana polisi? Seberapa cepat polisi bisa hadir di tengah-tengah tindak kejahatan itu? Kedua, seberapa lama dan seberapa cepat polisi bisa mengungkap yang namanya kejahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat? Kalau ini sudah terjawab, kalau ini sudah dilaksanakan oleh jajaran Kabar Harkam sampai di pelosok, maka hampir saya pastikan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap polisi ini semakin meninggi dan semakin tinggi. Ini saya sependapat itu, jika pada tahun 2021 kenapa tingkat kepercayaan masyarakat mencapai angka yang fantastis 78,7 sekian persen, itu diakibatkan karena hadirnya polisi di tengah-tengah masyarakat, terutama yang terdampak pandemi, terutama masyarakat yang ketakutan dengan adanya virus-virus pandemi kemarin. Begitu masyarakat didatangi polisi dengan berbagai kegiatannya, maka masyarakat merasa sangat terlindungi dan merasa diperhatikan oleh kepolisian. Itulah sehingga perolehan citra Polri yang tertinggi itu pada tahun 2001. Sependapat itu.
kemudian bagaimana kita melakukan pencegahan. Ini adalah poin penting yang disampaikan Pak Kabar Harkam. Saya seandainya bisa berharap kepada Kabar Harkam juga bisa menular kepada bidang-bidang lain. Tingkat pencegahan yang dilakukan Polri sangat menentukan tingkat kepercayaan masyarakat juga di bawah. Karena begini Pak, di tingkat kabupaten, kota misalnya, tapi ini lain pendekatannya nih, saya memberikan perbandingan. Setiap ada masalah yang dihadapi masyarakat, setelah mereka dipanggil berhadapan dengan Polres, tiba-tiba kasus ini diangkat ke Polda atau ditarik ke Mabes Polri. Nah inilah semua ini mempengaruhi citra kepolisian kita yang ada di tingkat bawah, sehingga masyarakat memberikan pendapat tersendiri terhadap kinerja kepolisian itu. Nah lain halnya telah disampaikan tadi Kabar Harkam, jika ini dilaksanakan dengan baik, model pencegahan disampaikan, maka saya yakin dan percaya kepercayaan publik 78% yang kemarin menjadi fantastis, ini bisa secepatnya bisa naik. Itu yang kedua. Selanjutnya, karena ini yang menjadi catatan saya tadi ini adalah ketika disampaikan bahwa tujuan utama hadirnya polisi di tengah-tengah masyarakat ini adalah melakukan pencegahan terjadinya kejahatan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Nah ini barometer yang sangat ini sekali. Nah kalau kita bawa tadi kepada polisi RW, tadi sudah disampaikan kawan saya terdahulu Pak dari PDIP, Pak Hinca, saya lupa Pak Hinca namanya. Saya dari Partai Demokrat, Pak. Partai Demokrat, Pak Hinca, Pak Hinca. Nah, saya setuju dengan Pak Hinca, Pak Fadil, izin bahwa saya memberikan semangat kepada Pak Kabar Harkam dengan seluruh jajarannya untuk membuatkan konsep yang lebih cepat, karena Bapak tadi menyampaikan ini pendapat yang sangat baik sekali. Bahkan saya memberikan tadi catatan-catatan di sini adalah jika ini dilaksanakan polisi RW dengan perekrutan kira-kira 500 dalam satu kali itu, maka sampai 88 tahun butuh waktu. Nah, konsep ini sangat bagus sekali Pak Kabar Harkam. Olehnya itu, seandainya kita menyiapkan sebuah konsep, dipercepat ini, jangan sampai 88 tahun. Yang menikmati siapa? Yang menikmati adalah rakyat Indonesia. Masyarakat Indonesia menikmati konsepnya Bapak Fadil Imran. Ini sangat bagus sekali. Bagaimana caranya tidak mencapai 88 tahun? Supaya ini bisa tercover dan bisa dirasakan oleh masyarakat. Itu sangat merinding tadi saya mendengarkan ini, konsep ini. Luar biasa sekali, saya rasa kepolisian ke depan ini jika ini bisa terlaksana. Karena polisi harus ada di tengah-tengah masyarakat tadi itu. Saya kira itu untuk Pak Kabar Harkam. Pak Baintelkam, penjelasannya sangat baik sekali Pak. Saya bahkan sudah melihat tadi di sini anggaran pun sudah disampaikan. Anggarannya 4,9 triliun, kurang lebih, ada lebih sedikit. Dan ada beberapa yang dibintang, yang ditandai dan tidak bisa dipergunakan. Nah saya kira kerjasama antara kita semuanya, kita bisa membantu, kita bisa saling menguatkan. Karena kalau ini dibintang terus, maka programnya Bapak juga akan terkendala. Nah saya kira saya prihatin dan saya memberikan apresiasi dengan semangat yang disampaikan tadi Pak Wahyu. Terima kasih Pak Wahyu. Ini adalah konsep yang telah Bapak berikan kepada kami, sangat baik sekali. Dan satu saja, bahwa pelaksanaan kerjasama Baintelkam dengan intelijen lain yang telah diuraikan di sini, ini sangat penting sekali Pak, karena memang boleh saya katakan bahwa rohnya kepolisian ada di intelnya. Seberapa kuat kepolisian itu, seberapa kuat
Baintelkam mengumpulkan data seberapa kuat menjaring komunikasi antara intelijen yang ada, baik dari TNI, BIN dan sebagainya dan seterusnya. Nah, saya kira kalau ini diperkuat lagi, maka saya rasa partner yang baik ini Baintelkam dengan Kabar Harkam bahkan ke tempat lain sangat baik sekali. Saya kira itu Pak Wahyu, terima kasih pemaparannya. Saya kembalikan kepada Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilahkan Mulfahri Harahap. Terima kasih. Saya kira karena waktu sudah sore, saya singkat-singkat aja. Yang pertama soal postur anggaran ini, soal Kabar Harkam tadi. Jadi kalau mendengar penjelasan Kabar Harkam ada apa namanya pos yang kurang pas dari alokasi anggaran yang sesungguhnya kalau ditaruh di tempat yang tepat bisa mengoptimalkan kinerja Baharkam. Saya kira itu nanti dibuat dalam sebuah paper tersendiri saja agar bisa jadi guidance buat kita apabila kita melakukan rapat dengan Kapolri atau dengan pejabat yang memang memiliki kewenangan untuk mempos kemana saja anggaran yang diberikan oleh negara kepada kepolisian. Tadi kita mendengar bahwa dalam beberapa penempatan anggaran tampaknya ada semacam kesan bahwa kurangnya dukungan untuk kegiatan operasional. Padahal kegiatan-kegiatan operasional ini sesungguhnya merupakan tupoksi utama dari Baharkam yang nanti di ujungnya adalah menciptakan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang kedua, soal Baharkam juga soal polisi RW. Ini polisi RW sebetulnya bukan barang baru ya. Tadi juga disinggung bahwa sejak tahun 2005 dulu Pak Dai sudah mengkampanyekan ini. Dulu kalau nggak salah namanya Polmas, Polisi Masyarakat. Ada beberapa studi yang memang sudah dilakukan terkait dengan isu ini. Kita dulu kalau tidak salah melakukan kerjasama yang cukup erat dengan polisi Jepang ya. Ada Koban kalau nggak salah di Cikarang sebagai model bagi realisasi konsep polisi masyarakat itu. Dulu di kawasan industri Cikarang itu ada pos polisi yang jadikan contoh kira-kira nanti ke depan seperti inilah polisi yang ingin kita bangun. Oleh sebab itu saya kira melalui forum ini saya ingin menyampaikan bahwa perlu sebuah kajian yang lebih mendalam di kepolisian, Baharkam sebagai leading sektornya untuk membangun sebuah grand design bagaimana konsep polisi masyarakat itu atau yang sekarang lebih dikenal dengan polisi RW. Kita tahu bahwa ketika isi ini disampaikan beberapa waktu yang lalu oleh Pak Kapolri, respon masyarakat lebih banyak negatifnya karena memang lebih karena ketidakpahaman muncul dari tidak adanya penjelasan yang komprehensif terkait dengan soal ini. Tadi kita sama-sama sudah mendengar Kabar Harkam menjelaskan secara detail apa itu yang dimaksud dengan polisi RW. Saya kira tidak jauh berbeda dengan konsep yang dimaksud dalam Polmas di waktu yang lalu, dan saya kira agar ada semacam rujukan bagi Polri ke depan perlu dibuat semacam grand design yang menjadi kesepakatan pimpinan Polri. Kira-kira nanti inilah yang menjadikan rujukan bagi setiap kegiatan yang terkait dengan soal ini. Jadi nanti kalau pimpinan Polri-nya berganti, kebijakan dalam soal ini tidak berubah-ubah. Ada semacam patokan, ada semacam rujukan yang bisa dipakai oleh siapapun yang memimpin Polri ke depan. Saya kira ini lembaga besar, polisi ini lembaga besar, organisasi penting dalam konstruksi kita bernegara. Oleh sebab itu perlu sebuah kepastian terkait dengan program-program strategis ke depan, termasuk soal polisi RW ini. Saya agak berbeda dengan teman-teman yang yang khawatir dengan lamanya waktu yang diperlukan agar kita dapat memenuhi kebutuhan itu 88 tahun. Saya kira ada cara yang bisa kita tempuh agar kita bisa melakukan percepatan dalam soal ini, mungkin 10 tahun. Nah, untuk itu diperlukan sebuah kajian mendalam
dan kemudian dibangun sebuah grand design yang disepakati oleh semua pimpinan Polri ke depan. Termasuk dulu ada juga soal pemikiran local boy for the local job. Saya kira kalau ini nanti diterapkan akan ada wisdom dari aparat kepolisian ditempatkan di tempat di mana dia tumbuh dan besar di situ. Ada aspek humanisnya juga, sehingga tadi yang dikhawatirkan oleh Pak Kabah Harkam bahwa approach polisi terhadap keamanan itu bukan cuma sekedar pendekatan penegakan hukum, tetapi lebih dari mendapat kepercayaan, meraih kepercayaan di tengah-tengah masyarakat, itu jauh lebih penting. Saya kira saya sepakat dengan itu. Oleh sebab itu perlu disusun sebagai satu grand design. Nah, kemudian buat Pak Kabah Intelkam, saya kira isu terpenting yang terkait dengan soal-soal Intelkam sekarang ini adalah, dalam pandangan saya, bisa saja saya keliru, soal pemekaran 3 provinsi di Papua. Saya kira ini sesuatu yang perlu dikaji secara mendalam dari aspek intelijen. Apakah memang ini jalan keluar dari begitu banyak persoalan-persoalan keamanan yang terjadi di Papua? Saya khawatir ternyata kebijakan ini tidak mencapai tujuan dari keputusan untuk memekarkan Papua itu. Tadi ada des khusus soal Melanesia, saya kira ya, itu sesuatu yang saya kira perlu ditangani secara lebih khusus. Bila perlu ditempatkan perwira terbaik di situ, karena memang soal-soal yang terkait Melanesia dan kemudian ujungnya adalah HAM, ini soal penting bagi negeri ini. Mungkin buat sebagian kita di Jakarta itu tidak penting, tetapi dampak dari penanganan soal-soal seperti ini yang tidak sesuai dengan standar internasional akan mempersulit kita di dunia luar sana. Keanggotaan kita di banyak organisasi dunia bisa dievaluasi. Kemudian kita tahu bahwa APBN kita sebagian berasal dari pinjaman, dan soal-soal seperti ini langsung atau tidak langsung bisa berpengaruh terhadap upaya kita untuk mencari tambahan bagi anggaran kegiatan APBN kita. Jadi saya kira ini sesuatu yang perlu ditangani secara spesifik, lebih hati-hati agar tujuan dari pemekaran Papua itu bisa tercapai. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami persilahkan Taufik Basari. Baik, terima kasih pimpinan. Yang saya hormati Pak Kabah Harkam dan Kabah Intel beserta seluruh jajaran. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan Baharkam. Ya. Saya mengapresiasi tadi perubahan paradigma yang ingin dilakukan oleh Baharkam, ya, dari tangkap menjadi cegah, ya, kemudian dengan slogannya tadi menangkap pelaku kejahatan adalah kebanggaan, namun mencegah kejahatan adalah kemuliaan. Saya berharap slogan ini tidak hanya slogan yang akan diberlakukan di Baharkam saja, tapi justru menjadi slogan yang mewarnai seluruh kerja-kerja Polri. Ya. Slogan ini juga harus ada di Reskrim, harus ada di Lantas, ya kan, harus ada di Intelkam. Jadi ini harus menjadi salah satu upaya kita untuk merubah paradigma kepolisian, bukan hanya ada di Baharkam. Nah, yang kedua, terkait dengan tadi Pak Fadil mengatakan salah satu perubahan paradigma ini kan juga karena tadi kalau merujuk pada Politeia, ya, ada buku dari Plato yang berjudul Politeia, yang dalam bahasa Latin kemudian diterjemahkan menjadi res publica, urusan publik. Dalam bahasa Inggris menjadi republic, gitu ya. Nah, di dalam buku ini, ya, ini untuk menambah referensi ketika nanti menjelaskan persoalan ini, dan ada saran juga yang ingin saya sampaikan. Ya, di dalam buku ini Plato menggambarkan bagaimana Socrates bertanya kepada masyarakat di Athena tentang bagaimana kita menjalani kehidupan bersama ini, soal keadilan, soal keutamaan, soal rasa bahagia ketika kita menjadi warga negara. Nah, kemudian di abad ke-17 ini berkembang, ya, dengan ada teori kontrak sosial.
Ada sebuah buku dari John Locke, ya, Treatise on Government, yang ia menggambarkan bahwa sebelum ada masyarakat yang hidup bersama di dalam suatu negara, maka masyarakat pernah hidup di dalam state of nature namanya, keadaan alamiah. Belum ada negara, hidup dalam hukum alam, tapi digambarkan oleh John Locke, kehidupan dalam keadaan alamiah itu adalah kehidupan dengan penuh kebebasan, kesetaraan, damai, nyaman, aman, dan tentram. Nah, ketika ada 1-2 orang yang kemudian serakah, dia menjadi agresor, dia melakukan kejahatan, dia melanggar hak orang lain, maka masyarakat yang belum ada pemerintah, belum ada penguasa ini, belum ada hukum di antara mereka, mereka punya hak untuk menghukum pelaku kejahatan itu, masing-masing punya hak. Akhirnya yang terjadi adalah sikap was-was, semua pada standby semua. Karena kalau ada kejahatan berarti saya akan siap untuk menghukum. Nah, akhirnya karena tidak ingin hidup dalam keadaan was-was, mereka membuat satu kontrak sosial, di mana kontrak sosial ini ditujukan untuk memberikan amanah yang paling utama adalah menghukum orang yang jahat. Sehingga kita, masyarakat yang hidup bersama ini bisa kembali menikmati dalam keadaan alamiah itu, kebebasan, kesetaraan, kepemilikan kita terjaga, hak kita terjaga, dan sebagainya. Nah, dengan ilustrasi ini Pak Fadil, saya ingin menambahkan masukan juga bahwa ketika nanti program-program Baharkam, entah itu Babin Kaptipmas, entah itu polisi RW, ujungnya harus ke sana. Ujungnya adalah jangan sampai kemudian keberadaannya Babin, keberadaannya polisi RW malah menimbulkan ketakutan. Ada polisi di sekitar kita nih, kita jadi takut nih. Jangan, justru kebalikannya. Kehadiran polisi harus mampu membuat masyarakat merasa aman, nyaman, tentram. Merasa kebebasannya terjaga, merasa bisa berpendapat. Kan gitu, orang jadi karena ada polisi jadi takut bicara. Jangan sampai kayak begitu Pak. Jadi justru dengan ada polisi saya bisa bebas berpendapat. Saya bisa bebas untuk berpikir. Saya bisa bebas untuk beribadah menurut keyakinan dan kepercayaan saya. Nah, itulah yang juga harus ditanamkan ketika kita mau mendorong community policing ini. Jadi mohon bisa dijadikan itu referensi untuk sebagai tujuannya di situ, ya, menciptakan rasa aman, damai, nyaman, ya, termasuk juga kebebasan itu tadi. Nah, terkait dengan polisi RW, tadi sudah disampaikan oleh Bang Mulfahri, ya. Memang ini sudah pernah ada kajiannya, dulu sudah pernah berdiskusi. Saya dulu sebelum jadi anggota dewan pernah melakukan terlibat dalam suatu penelitian, ya, terkait dengan community policing-nya Jepang, ya, ada Koban dan Chusaiso, ya. Ini bagus memang, ya. Nah, tapi ada catatan-catatan yang mungkin bisa jadi bahan masukan juga, Pak Fadil. Ya, pertama soal paradigma itu tadi, ya. Paradigmanya kita jadikan buat masyarakat merasa justru bebas, ya. Bebas akan hak-haknya, terjaga hak-haknya. Yang kedua, perlu dipikirkan agar tidak menjadi beban anggaran. Kita tahu nih anggaran kita pun juga pasti terbatas, ya. Ada yang dibintang-bintang dan sebagainya. Ya, program ini jangan sampai kemudian membebani anggaran, termasuk juga membebani anggaran Babin Kaptipmas, ya, yang harus misalnya dialokasikan ke Babin Kaptipmas. Tadi saya setuju dengan Pak Hinca, kita harus realisasikan nih segera insentifnya Babin Kaptipmas di tahun anggaran ini. Mohon sekali Pak, saya baca anggarannya belum terlihat apakah memang ini sudah termasuk realisasi itu, tapi karena sudah menjadi kesepakatan menurut saya kita jadi realisasikan, ya, untuk insentif dari Babin Kaptipmas. Lalu yang berikutnya, karena tadi permasalahan sudah disampaikan oleh Pak Fadil, ya, persoalan geografis, persoalan jumlah desa yang banyak, apalagi RW-nya, maka mungkin juga bisa diatur strategi bahwa memang tidak seluruhnya harus ada polisi RW. Jadi harus ada strategi di tempat-tempat yang memang berkebutuhan saja, maka dibentuk polisi RW, ya. Mungkin prioritas di kota-kota besar, ya, prioritas di tempat-tempat yang rawan dan sebagainya. Karena apa? Karena untuk Babin Kaptipmas saja kita memenuhi satu babin satu desa saja itu bebannya berat, ya. Apalagi kalau kemudian kita terlalu bersemangat, ya, untuk menciptakan banyaknya polisi RW. Jadi saran saya jangan kuantitas, ya Pak. Jangan soal jumlah polisi RW yang harus banyak, tapi kualitas polisi RW ini yang kemudian jadi pertimbangan. Yang berikutnya adalah kita berharap bahwa polisi RW ini kan tadi di dalam paparannya Pak Fadil dikatakan bukan bagian dari Babin Kaptipmas, tapi kita harapkan dia bisa membantu kerja dari Babin Kaptipmas. Dan yang berikutnya adalah peningkatan kemampuan SDM. Ya. Nah, polisi RW sudah selesai, sekarang Babin saya masuk. Jadi persoalan Babin
selain soal insentif yang memang harus kita realisasikan di tahun anggaran ini, yang kedua juga peningkatan kemampuan SDM-nya. Saya mendukung sekali Pak Bakomsus ya untuk Bintara ini bisa, karena inilah yang menjadi harapan kita agar kita punya personel Babin yang memang berkualitas ya, yang mampu untuk masuk dalam masyarakat ya, dan bekerja sesuai dengan tugas yang diberikan. Saya ingatkan waktu. Oke, terakhir untuk Intelkam ya, saya juga mendukung agar beberapa yang sudah di Bintang itu bisa dicabut ya. Saya juga mendukung mudah-mudahan bisa juga ada peningkatan SDM ya. Mungkin apakah sudah ada atau belum model Bakomsus Intelkam? Kalau sudah itu bisa ditingkatkan lagi ya. Karena apa? Karena kita juga butuh Intel yang baik, yang bagus kerjanya. Jangan sampai kemudian banyak celaan kan nih kalau di Indonesia disebut Intel Melayu gitu. Kita berharap Intelnya bukan Intel Melayu seperti yang dalam gambaran orang selama ini, tapi Intel yang benar-benar punya kemampuan yang kita bisa andalkan. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan Johan Budi. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua dan juga anggota Komisi 3, yang saya menghormati Pak Fadil dan jajaran, Pak Wahyu dan jajaran. Saya ini aja Pak, sedikit aja, sangat menarik tadi disampaikan oleh Pak Fadil ya. Untuk mencapai itu Pak, yang tadi Bapak gambarkan dengan sangat detail, dengan sangat sepertinya Bapak menguasai betul ya situasi dan kondisi yang terjadi dan bagaimana menciptakan polisi yang disenangi oleh masyarakat. Kira-kira begitulah. Bahkan tadi ada gambaran yang disampaikan oleh Pak Fadil ya. Ini memerlukan waktu yang tidak sebentar nih Pak Fadil. Karena Bapak mengubah mindset Pak. Mindset seorang polisi menjadi polisi itu seperti apa sih gitu. Kalau tadi yang dipaparkan oleh Pak Fadil, di faktanya Pak, sebulan 2 bulan belakangan ini Bapak juga sudah baca dan itu saya sampaikan juga ke Wakapolri. Banyak kejadian yang membuat kita miris ya, kelakuan-kelakuan polisi yang nakal gitu ya. Sehingga masyarakat bukannya kemudian apa yang tadi diharapkan oleh Pak Fadil mencintai polisi, tapi polisi menjadi bagian dari problem itu, Pak. Bukan menyelesaikan problem, tapi bagian dari problem. Sangat menarik tadi ya, disampaikan oleh Pak Fadil ya. Bahkan paparannya ini begitu detail ini. Pak Fadil ada tonggak-tonggak atau momentum-momentum yang pernah dilakukan oleh Pak Fadil ya. Kampung Tangguh, Semeru itu juga cukup berhasil tuh Pak, yang waktu Pak Kapolda Jawa Timur ya, kemudian di Kapolda Metro juga yang pernah saya sampaikan waktu itu. Ini tapi apakah ini bisa Pak, ini diterapkan oleh semua jajaran kepolisian yang ada? Pak Fadil, kemarin saya dari NTT Pak, itu kekurangan SDM-nya 14.000 Pak. Jangankan bikin Bapak polisi RW itu Pak. Satu Babin Kamtipmas itu di NTT kemarin seperti yang disampaikan Kapolda, itu bisa melayani 3-4 desa Pak. Bapak bisa bayangkan di NTT dengan geografi yang seperti itu tentu membutuhkan effort yang berat. Ya. Saya juga baru tahu dari Pak Fadil ternyata Babin Kamtipmas itu juga tidak bisa sembarangan polisi. Gitu ya. Ada pengetahuan tertentu yang harus dimiliki oleh Babin Kamtipmas. Jadi saya menyarankan gini Pak, apa yang disampaikan oleh Pak Fadil saya 1000% setuju dan itu sangat bagus ya untuk menciptakan polisi yang didukung dan disayang oleh masyarakat. Ada 2 hal. Yang pertama adalah soal penambahan SDM itu Pak. Ini dipraktek tidak hanya di NTT, tapi saya kira baik sekali kekurangan personil Polri. Yang kedua mengubah mindset tadi Pak.
apa yang Bapak paparkan tadi akan berhasil kalau polisi-polisi itu sudah berubah Pak mindsetnya gitu. Jadi ya bagaimana dia kalau bertemu masyarakat tidak menjadi takut, tapi justru merasa terlindungi oleh kehadiran polisi gitu. Jadi ini tidak hitungan tahun nih Pak, ini bisa dasawarsa juga ini untuk menciptakan Polri yang tadi Bapak gambarkan sangat bagus itu. Yang ketiga untuk Pak Fadil, konsistensi Pak. Ini programnya Kabaharkam yang sekarang gitu ya. Tentu Pak Fadil kan nggak jadi Kabaharkam terus kan, mungkin bisa jadi Wakapolri mungkin. Nah itu program-program Bapak itu diteruskan nggak Pak? Itu penting juga tuh Pak. Karena keberhasilan tadi disampaikan Pak Fadil itu tidak bisa setahun 2 tahun tuh Pak. Itu perlu dasawarsa itu menurut saya mengubah mindset tadi. Saya mendukung sepenuhnya tadi disampaikan oleh Pak Fadil, bagus sekali Pak. Pak Wahyu, tadi apa Pak yang saya kaget juga Pak, ada yang dibintangi tadi. Program apa yang tadi dibintangi oleh yang Bapak sampaikan tadi. Yang terakhir buat Pak Wahyu, bagaimana kalau tagline yang pemilunya itu ditambahin Pak. Tidak hanya lancar dan damai, tapi juga jujur, adil, lancar dan damai gitu. Saya kira semua setuju, apalagi yang oposisi ini pasti setuju tuh. Saya kira itu Pak Ketua, sekali lagi saya dukung Pak Wahyu dan Pak Fadil melaksanakan program-program yang saya kira akan impian semua masyarakat, termasuk saya, polisi yang dicintai oleh masyarakat, polisi yang menebarkan rasa aman di tengah-tengah masyarakat sehingga segala sesuatu akan selalu mereka merasa dekat dengan polisi karena merasa dilindungi tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan Santoso. Terima kasih Ketua. Setelah Santoso kamu daftarnya di sini. Jangan buru-buru Ter. Nafsu banget kami ini. Tenang Bang Terry, saya sebentar kok, 2 menit. Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang saya hormati, Kabaharkam dan Kabaintelkam yang saya hormati beserta seluruh jajaran. Setelah saya mendengar apa yang disampaikan baik oleh Kabaharkam maupun oleh Kabaintelkam, saya semuanya mendukung karena Polri sangat diperlukan dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Filosofi keberadaan polisi di Indonesia itu sangat berbeda memang dengan negara-negara di Eropa, di Amerika maupun di Amerika Latin yang merupakan bagian dari jajahan bangsa-bangsa di Eropa. Di mana yang saya sebut tadi pembentukannya berasal dari masyarakat. Saya pernah baca bukunya yang dibuat oleh Pak Tito itu. Itu sangat bagus memberikan gambaran kepada kita bagaimana sesungguhnya Polri ini dibentuk di Indonesia bukan dari inisiatif masyarakat tapi dibentuk oleh negara. Untuk itulah karena dibentuk oleh negara maka sistem kerjanya sangat berbeda. Kalau di tempat-tempat yang tadi saya sebut tidak ada jenderal polisi, yang ada adalah kepala kepolisian kota itu. Gitu. Beda dengan di Indonesia, karena memang di Indonesia ini dibentuk oleh negara. Nah karena dibentuk oleh negara lah maka menjadi tanggung jawab negara secara keseluruhan untuk dapat menciptakan polisi yang dibutuhkan oleh rakyat, di mana kebutuhan-kebutuhan anggaran itu ya tentunya harus disampaikan kepada parlemen yang memiliki fungsi budgeting.
Jadi dalam hal ini saya sangat mendukung apa yang disampaikan oleh kedua pimpinan tadi. Namun saya hanya ingin mengingatkan bahwa kabar Harkam yang tadi telah menyampaikan kepada kita, termasuk ada di dalam buku paparannya, bahwa desa dan kelurahan di Indonesia ini ada 83.000 sekian, sementara Babin Kamtipmas yang disiapkan itu hampir 50%. Jadi yang lain itu double. Ini pun saya yakin 83.000 ini datanya tahun berapa gitu. Karena setiap tahun desa itu pasti berkembang di Indonesia itu. Jadi kalau kita tanya berapa jumlah desa dan kelurahan, pasti jawaban Kementerian Dalam Negeri mintanya yang tahun berapa gitu. Jadi dia selalu berkembang, selalu bertambah karena memang jumlah penduduk makin bertambah. Untuk itulah saya berharap agar pemenuhan Babin Kamtipmas ini dulu yang menjadi prioritas menurut saya. Karena kalau kita analogikan, orang kan pasti persepsinya polisi RW, berarti semua di RW itu ada polisinya. Jadi kalau kita kalikan 3 saja ada 416.000 sekian RW, kalau kali 5. Tapi kalau saya kalikan 7, 580 sekian ribu. Sementara jumlah personil seluruh Polri tidak sebanyak ini. Untuk itulah saran saya kepada Pak Fadil supaya memprioritaskan keberadaan personil Babin Kamtipmas ini, itu dulu prioritaskan. Karena di dalam sebuah perencanaan, kalau rencana awal tidak bisa jalan, kenapa kita bikin rencana B yang justru tidak bisa kita lakukan gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan sampai kecurigaan masyarakat bahwa polisi RW ini dibentuk untuk kepentingan pemilu 2024. Ini nggak boleh juga. Dan jangan juga polisi RW ini didengung-dengungkan menjelang pemilu, tapi begitu pemilu selesai cerita ini. Sehingga persepsi publik, wah ini benar untuk kepentingan pemilu. Tapi saya berharap tidak ya. Yang berikutnya saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Fadil pada saat memimpin Polda DKI Jakarta, melakukan vaksin yang begitu banyak di DKI Jakarta. Tapi jangan salah juga Pak, di DKI Jakarta ini daerah yang sangat kecil. Jadi pergerakan 2 jam itu bisa ratusan titik bisa kita lalui. Beda dengan daerah lain yang kalau seandainya harus melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti yang disebut, itu memerlukan waktu dan sarana yang lebih luas. Namun tetap saya mengapresiasi. Kemudian yang berikutnya untuk Kaba Intelkam. Tugas Polri Pak, bukan nyari uang. Jadi menurut saya PNBP itu jangan jadi tugas utama. Tugas utama Bapak adalah melayani rakyat, melindungi dalam rangka menciptakan ketertiban dan keamanan di tengah publik. Jadi kalau menurun pun Bapak jangan mengeluh gitu. Bukan tugas utama Bapak. Masalah PNBP ya. PNBP tugas utamanya itu ya Menteri Keuangan beserta jajarannya bagaimana agar pajak-pajak yang memang bisa diperoleh oleh negara tapi disalahgunakan oleh oknum-oknum itu untuk memperkaya diri. Itu yang menurut saya yang menjadi perhatian kita. Kemudian saya ingin tahu Pak bahwa untuk program profesionalisme SDM ya itu kan sangat kecil ya Pak. Cuma 7,5 miliar. Padahal Bapak di sini ada laporannya saya lihat untuk meningkatkan profesionalisme itu ada anggota-anggota dari Kaba Intelkam ini dikirim ke Inggris dan lain sebagainya. Nah saya hanya ingin tanya berapa jumlahnya gitu Pak. Supaya nanti
kita bisa tahu bahwa ini sebenarnya nggak mencukupi secara rasional dalam rangka peningkatan SDM di Intelkam. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami persilahkan Bapak Enji. Terima kasih Ketua, Bapak Ibu sekalian, dan juga Kabaharkam, Kaba Intelkam, Komjen Pol Fadil Imran dan juga Komjen Pol Wahyu Widada yang saya hormati, beserta Wakabaharkam, Wakaba Intelkam, beserta para pejabat utama di lingkungan Baharkam dan Ba Intelkam yang saya hormati. Kita sudah mendengar dari kedua Kaba yang ada di depan kita hari ini. Tentu saja karena waktunya sangat terbatas, Ketua. Apalagi ada pertandingan Indonesia dan Argentina sore ini. Sehingga kadang kita nggak fokus. Beberapa anggota setelah tanya keluar lagi kan. Kita nggak tahu kemana mereka. Ketua, sekali lagi kita sudah mendengar soal anggaran, soal peraturan, dan pengawasan yang ingin diharapkan oleh kepolisian. Dan kita juga sudah mendengar sasaran yang ingin dicapai, cara melakukannya, dan juga sumber daya yang dibutuhkan. Jadi dari Kabaharkam dan Kaba Intelkam kita sudah mendengar itu. Dan kami memberikan dukungan soal anggaran. Dan kemarin atau beberapa hari lalu dalam rapat Badan Anggaran dengan pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh Bappenas, saya mengingatkan Bappenas agar mengubah cara pandang dan cara pikir mereka terkait dengan institusi penegak hukum. Saya mempertanyakan apa yang ada di kepala Bappenas ketika mereka melihat institusi penegak hukum. Bahkan dalam program nasional, ya, prioritas nasional PN 1-7, itu penegakan hukum itu di bawah. Nomor 7, prioritas nasional yang ke-7. Dan saya katakan bahwa prioritas nasional 1-6 nggak akan bisa berjalan kalau prioritas nasional 7 itu nggak dikuatkan. Saya bilang begitu. Oleh karena itu sekali lagi Ketua, memang ini butuh perubahan terutama cara berpikir dan cara melihat institusi penegak hukum. Nah karena itu dalam kesempatan ini sekali lagi kami memberikan dukungan kepada Baharkam dan Ba Intelkam terkait dengan hambatan-hambatan pendanaan yang dialami oleh keduanya. Karena sekali lagi kalau kita lihat moto daripada Baharkam ini Ketua, Fikfafa Brahma Gola, perlindungan menyeluruh terhadap semesta alam. Jadi alam pun dijaga sama Baharkam, coba bayangin Ketua. Ya. Jadi alam semesta ini dijaga sama Baharkam luar biasa. Dan itu sebabnya kalau kita lihat profil Kabaharkam dari tahun 2002, Pak Adang Darjatun, sampai sekarang hanya 2 Kabaharkam yang kemudian menjadi Kapolri, Timur Pradopo dan Badrodin. Kita nggak tahu selanjutnya apakah Kabaharkam ini atau yang lain. Kira-kira begitulah. Nah oleh karena itu Ketua, melihat motonya perlindungan menyeluruh terhadap semesta alam itu, ini memang uangnya sedikit, bagaimana dia bisa melindungi alam semesta kalau uangnya sedikit. Oleh karena itu sekali lagi kami tidak pernah bosan, tidak pernah jemu untuk memberikan dukungan anggaran karena ini adalah perlindungan terhadap warga negara Indonesia. Nah karena itu sekali lagi ketika kita bicara polisi RW misalnya, apa yang disampaikan oleh Pak Hinca itu juga dalam tanda kutip sebenarnya sindiran juga Pak Fadil. Ya. Kita menginginkan satu desa, satu Babin Kaptimas saja sampai hari ini belum bisa kita realisasikan. Tapi mari kita lihat filosofi daripada polisi RW ini. Kalau saya lihat begitu ya, bukan hanya sekedar tekstual, tapi juga kontekstual daripada polisi RW ini. Mudah-mudahan ini bukan hanya sekedar ambisi, ya, ambisiusitas, dan juga kadang-kadang nanti ada sensitivitas di situ. Ya, karena itu Pak Baharkam perlu menjaga 2 hal ini, ya, agar apa yang dikhawatirkan oleh Pak Santoso tadi itu tidak terjadi. Nah kepada Baharkam banyak hal sebenarnya Ketua yang bisa kita dalami, tapi memang karena waktu yang terbatas. Nah saya ingin
menitipkan harapan kepada Baharkam soal peredaran narkoba, ya, di mana hampir 80% ya peredaran narkoba itu terjadi di laut. 80% ya peredaran narkoba itu di laut. Dan kita mau jujur juga bahwa laut kita lebih luas daripada daratan kita. Tapi hari ini memang kita lebih fokus kepada daratan daripada laut. Itu sebabnya kenapa dengan kemajuan teknologi informasi, teknologi transportasi, maka kejahatan juga memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan transportasi tadi itu. Nah, itu harapan saya karena memang darurat narkoba sudah sering disampaikan, tapi memang dalam kenyataannya 80% peredaran narkoba di laut itu belum sepenuhnya bisa kita antisipasi. Yang kedua, kepada Bapak Intelkam, Pak Komjen Pol Wahyu Widada yang saya hormati, sama kami juga memberikan dukungan terkait upaya untuk membuka blokir yang ada di Bapak Intelkam. Kemudian juga kami menitipkan harapan, ya, karena mindset kita kan sudah berubah, Pak Wahyu. Dulu barangkali human intelligence, nah sekarang kan digabung human and artificial intelligence berbasis teknologi digital. Nah, bagaimana kemudian Bapak Intelkam Mabes Polri mencoba untuk melakukan ini, ya, menggabungkan human and artificial intelligence berbasis teknologi digital. Dan karena itu butuh uang banyak, ya, untuk kemudian kita bisa memiliki alat-alat yang berbasis teknologi digital tersebut, ya. Jadi tadi yang disinggung oleh Pak Taufik Basari, Intel Melayu itu kan lebih mengedepankan human intelligence. Nah, kita berharap di bawah pimpinan Pak Wahyu Widada bisa menghadirkan apa yang saya sebut tadi, human and artificial intelligence berbasis teknologi digital. Nah, sekali lagi memang kita butuh uang untuk hal tersebut. Barangkali demikian, Ketua, waktunya terbatas. Mudah-mudahan ke depan kita bisa menyelenggarakan rapat seperti ini, dan kita berharap kepada Baharkam yang memang punya moto melindungi alam semesta, dan juga Mbak Intelkam punya moto Indra Waspada Negara Raharja. Jadi kesejahteraan negara itu sebenarnya ada di Intelkam, begitu Ketua. Mudah-mudahan ke depan kami berharap anggota bisa rapat seperti ini, karena kita juga ingin bicara soalnya alat sadap, ya, yang dimiliki oleh Intelkam Mabes Polri. Beberapa waktu lalu misalnya soal alat sadap milik Israel misalnya, ya, kemudian apa yang disebut dengan metode zero click, kemudian one click dan sebagainya, yang itu disinyalir sering membungkam para aktivis masyarakat sipil, para jurnalis, dan juga oposisi politik ketika mereka berbicara terhadap kebijakan-kebijakan masyarakat atau kebijakan pemerintah. Dan yang terakhir, saya juga ingin menanyakan dua hal. Pertama, soal undang-undang intelijen. Dalam undang-undang itu bahwa intelijen polisi adalah intelijen penyelenggara negara, intelijen kepolisian, kemudian tadi bekerja sama dengan intelijen yang ada di BIN, yang ada di Kejaksaan, yang ada di TNI, dan juga ada di kementerian dan lembaga. Tadi Pak Wahyu sudah menyampaikan soal itu, tapi kan itu sangat normatif. Kita ingin dalami lagi sebenarnya bagaimana kolaborasi antara intelijen yang tadi disebutkan dalam undang-undang. Dan terakhir, kami juga mohon masukan kepada Bapak Intelkam Mabes Polri terkait dengan undang-undang tentang penyadapan yang saat ini memang sedang digodok oleh DPR RI. Demikian, terima kasih Ketua atas kesempatan diberikan kepada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilahkan Arteria Dahlan. Ya, terima kasih pimpinan anggota Komisi 3 yang kami hormati. Pak Kabaharkam, Pak Kaba Intelkam beserta jajaran yang kami hormati dan kami banggakan.
Pertama-tama selamat datang di Komisi 3 DPR RI untuk jajaran Baharkam dan BIK. Ini mungkin rapat pertama Pak, kami bisa melihat utuh pasukannya Pak Kaba berdua ini. Biasanya kalau rapat sama Pak Kapolri kan yang banyak bintang-bintang satunya nggak ikut. Padahal mungkin saja mereka yang bekerja di balik layarnya keberhasilan Pak Kaba yang ada di sini. Bapak berdua ini aset terbaik Polri. Makanya tadi kita sudah berketetapan hati Komisi 3 ini menyajikan dengan cara yang berbeda Pak. Karena mungkin saja bapak-bapak ini adalah calon-calon nantinya yang akan menggantikan Kapolri ke depan. Di Kejaksaan juga kami buat seperti itu Pak. Jamnya sekarang dihadirkan lagi. Agar apa kami bisa melihat ini dari awal yang bagusnya seperti apa ya. Penguasaannya seperti apa, main sama anak buahnya bagaimana. Ini gaya baru, mudah-mudahan Pak Kaba bisa menikmati juga karena bisa mengeksplor, mengeksploitasi lebih dalam nanti acara tanya jawab yang seperti yang kita hadirkan. Bisa lebih bicara dari hati ke hati dan lebih juga kami mengenal bapak-bapak semua. Saya ke Pak Kabaharkam dulu, Pak Fadil. Pak Fadil ini terima kasih tadi paparannya sudah bagus sekali, ilmiah. Kemudian ada kajian teori kepolisian lah, kajian sosial ya, termasuk juga pengendalian sosial. Nanti kami juga mohon kita dikirim buku-buku Pak. Saya senang baca tuh buku-buku ya, jurnal-jurnal kepolisian yang melakukan yang tadi Bapak sudah mengutip di handoutnya ada tuh. Scott, kemudian siapa semuanya itu nanti kita juga dikirim. Ini jujur saja paradigma baru yang dihadirkan oleh Pak Fadil. Ini perspektifnya baru. Kalau sama Pak Fadil ini barang gak laku jadi laku. Benar Pak, ini rasanya kita lagi bicara Polri selaku institusi. Bicara polisi RW aja jadi menarik. Bicara polisi yang lagi urusan vaksin menarik, stunting menarik. Gitu. Ini given, ini juga namanya berkat. Ya kita senang sekali tadi, semuanya tuh terhipnotis. Saya aja sampai bacanya juga, ini padahal anggarannya cuma sekian ya, tapi bahasan dan kupasannya luar biasa hebat. Kami tadi Baharkam bicaranya unsur pelaksana tugas pokok Polri di bidang pembinaan dan pemeliharaan keamanan. Mengkoordinir dan mengendalikan pembinaan fungsi kepolisian bidang pemeliharaan keamanan. Tadi dikatakan sebagai bagian secara keseluruhan paparan, sebenarnya polisi itu tugasnya untuk mencegah terjadinya kejahatan. Tujuan tersebut tadi dikatakan juga sudah lama terlupakan, dinomor duakan. Kalau saya pikir nggak dinomor sekian kan Pak. Buktinya anggarannya cuma 3T dari 111T. Ini saya minta perhatian serius nih, pimpinan. Dari 111T, Pak. Anggaran Baharkam 3T. Anggaran BIK sebagai mata dan telinga itu hanya 4, sekian T. Yang 111T ini kemana itu mungkin harus kita juga bicara, Pak. Jangan-jangan rakyat taunya anggaran polisi tinggi. Pas kita cek, ini kan karena kita cek ini. Ternyata mereka yang jagain orang dari mau mulai buat anak sampai mati lagi, dikasih duit cuma 3T, Pak. Gitu. Dari 111. Ini. Nanti mohon juga dijadikan catatan pada saat kita rapat, Pak. Kami juga tadi apresiasi Pak Kabaharkam terkait dengan kasus Little Rock. Tanggung jawab pencegahan kejahatan itu ada pada anggota Polri. Tapi menghilangkan faktor penyebab kejahatan itu berbasis komunitas. Ini ide cerdas. Ini kalau bisa dilembagakan, Pak. Nggak hanya di Polri aja ini. Kejaksaan juga ikutin yang begini ya. Teman-teman di KPK juga berusaha untuk meyakini yang seperti ini, Pak. Polri mau hebat,
Tapi diyakini nih sama seorang Pak Fadil ini, tidak akan hebat kalau Polri tidak memberikan tangible benefit. Betul Pak. Nggak ada Pak. Rakyat tahunya di depan mata. Oh intangible rakyat nggak bisa menyerap. Ini kita paham dan kita terima kasih nih. Udah dipahami dulu sama teman-teman Polri. Tidak hebat kalau tidak ada trust publik. Kalau tidak ada trust publik, yang ada nanti yang namanya civil unrest, yang namanya disorder, yang namanya urban riot. Nah, kami terima kasih nih Pak, polisi bicara ini ke hadapan kita. Artinya apa? Bapak paham betul, ini yang kita hadapin. Ini yang kita hadapin Pak. Terakhir ditutup, tidak akan hebat kalau melulu isinya penegakan hukum. Karena apa? Penegakan hukum tidak serta-merta menurunkan angka kejahatan. Wah kalau saya begini urusan selesai Pak, 100 ini buat Polri. Yang mudah-mudahan ini dijadikan keyakinan kelembagaan semua, bukan hanya seorang Fadil Pak. Saya terima kasih sekali nih. Kalau teman-teman baca ini, makanya nih, ini barang UMKM masuknya jadi bintang 5 sama Pak Fadil ini. Yang tadi nih, paparannya. Bagus banget kemasannya. Nah kemudian ke Bimas. Bimas itu mengintervensi akar. Ini anggarannya, ini 72 M Pak. Betul ya? Bimas 72 M. Yang Bimas. Belanja pegawai 9,7, barang 59, modal 2,5. Ini nih Pak, Bimas Pak. 25 M. Tuh. 2024-25. 2023-25, yang kemarin 72. Padahal mau pemilu Pak. Betul Pak. Ini Pak Ketua, saya minta tolong kita serius nih Pak. Mau pemilu, Bimas turun. Ini saya nggak tahu logikanya seperti apa ini. Nanti kalau kecuali nanti bisa dijelaskan sama Pak Kabahar Kam, ya. Ini kita mau serius enggak? Ya kita sih jujur aja Pak, saya ini punya harapan, kalau bicara Fadil pasti jawabannya paten udah. Betul nggak? Paten. Tapi jangan sampai ada orang yang udah mau ngasih pemikiran, nggak bisa kerja kalau anggarannya nggak ada. Ini kita minta semua fraksi nih Pak Hinca ya, 72-25 itu loh. Mau pemilu. Teman-teman tadi bilang bagaimana insentif tambahan untuk Babin Kamtipmas. Nah, nanti tolong dijawab Pak Fadil, ini anggaran Babin Kamtipmas ini memang nambah nggak? Padahal anggaran itu dari 72 ke 25 Pak. Itu. Nah, kita minta betul ini dikasih jawaban yang paripurna ini. Nah kemudian yang sudah full Babin Kamtipmasnya baru di 5 Pak ya. Bahkan di tempat saya juga nggak full nih Jawa Timur Pak. Kalau di Sopeng nggak usah diurus. Itu lebih jauh lagi Pak. Bukan maksudnya lebih jauh lagi. Dengerin dulu saya bicara. Itu. Nah ini nanti tolong Pak Fadil ya. Wah ini saya juga terharu nih lihat seperti ini. Jadi kami minta anggaran Babinnya tahun ini harus naik, bagaimana caranya, ya. Kemudian juga Babinnya ditambah, bagaimana caranya, how to, dalam konteks anggaran, negara ini harus kasih uang berapa.
Kalau enggak yang dari 111T itu bisa nggak digeser? Rakyat harus tahu, Pak. Orang nyala polisi anggarannya buat ngamanin kalian itu cuma 3,5 T. Itu loh. Rakyat harus tahu ini. Ya. Kami minta juga idealnya dikasih berapa, Pak, dari permasalahan yang seperti ini, Pak. Karena mulai apa-apa semuanya babin, Pak. Semua penugasan itu ujung-ujungnya ke babin, Pak. Enggak hanya dari COVID, teroris, stunting, apa semua, penyakit hewan aja ke babin lagi, Pak. Kami mohon, Pak, ya. Kemudian berikutnya mengenai masalah polisi RW. Tadi dihadirkan polisi RW, stunting, vaksinasi, peduli pendidikan. Iya, Pak, ya? Ini kalau orang, Pak, lihat kayak begini, Bapak ini, saya mohon maaf, saya PD Perjuangan, Pak, ya. Bapak ini memahami betul ajaran Bung Karno. Serius nih saya katakan. Karena rakyat itu tidak perlu pemimpin yang hebat, Pak. Tidak peduli pemimpin yang pinter, ngomongnya jago, disenengin orang, suka, ganteng, dan sebagainya. Rakyat itu butuh keamanan. Begitu aman, rakyat udah senang. Keamanan di mana? Ada di polisi RW. Rakyat itu butuh kesehatan, anaknya dari mulai lahir sampai gede. Itu ada di mana? Yang tadi, Pak, divaksinasi sama stunting. Kemudian rakyat butuh pendidikan, ada polisi pendidikan, selesai tugasnya. Nah yang kayak begini ini kita harus highlight. Pak Fadil bisa melihat yang tak terlihat. Saya nggak tahu, jangan-jangan Pak Fadil udah belajar ajaran Bung Karno, jadi dia masukin ke sini programnya. Ya kan? Tapi yang kayak ini luar biasa. Ya. Kami minta, Pak, bukan begitu, Pak. Saya hanya kasih tahu ada success story, Pak. Kami ini sama-sama Jawa Timur, ya Pak ya. Di Jawa Timur, Pak Ketua, dulu kita punya program yang namanya Kampung Tangguh. Sekarang Kampung Tangguh Semeru itu jadi Kampung Tangguh Nusantara. Sekarang polisi RW jadi polisi RW se-Indonesia loh. Jadi bukannya kita ini bicaranya ini, memang ini saya minta ini dijadikan role model, Pak. Dijadikan template juga. Mudah-mudahan kita bisa sepakati di rapat ini juga. 4 poin ini diterapkan di semua provinsi. Sopeng juga masuk itu. Mantap. Ya. Baru masuk. Ini baru top ini Ketua. Nah, kemudian kita bicara sabara, Pak ya, mengintervensi atas permintaan. Ini yang dari sabara siapa, Pak? Oh, ada sabara. Soalnya memang kalau orang ditaruh di sabara pengennya jangan lama-lama katanya begitu. Padahal apa? Ini adalah jantung-jantung kerja-kerjanya polisi, Pak. Memberikan rasa aman, perlindungan, dan pengayoman. Saya apresiasi, makanya saya nanya Pak Priyo, terima kasih patroli perintis prestasi. Presisi, terima kasih patroli kota, Pak. Mungkin bapak-bapak nggak nyangka itu, saya juga nggak tahu dapat duitnya dari mana bisa keliling terus. Tapi kehadiran bapak-bapak itu pencegahannya heavy sekali, Pak. Abi terima kasih. Saya itu juga baru berhari Minggu, saya Jumat Sabtu Minggu di Dapil kalau Pak Fadil tahu. Kemarin kami bersempatan Jumat Sabtu Minggunya di Jakarta. Saya ke Car Free Day, Pak. Itu indah sekali, Pak. Polisi bersekutu dengan rakyat. Ada yang pakai kuda, rakyatnya foto-foto. Ada yang pakai mobil golf ya. Diantar yang anak kecil. Nah ini yang kayak gini dieksploitasi lewat media sosialnya Polri. Itu indah banget, makanya Pak Ketua jam 7 pagi, Pak Ketua sampai jam 10 lihat sana. Betapa rakyat cinta sama polisi. Saya nggak yakin rakyat sama polisi jauh, Pak. Itu loh. Saya ingatkan waktu Ter, sudah 15 menit. Sebentar. Ini kita bicara sebentar, Pak. Antara orang baca sama yang nggak baca beda dong, iya nggak? Iya. Jangan nyindir kemana-mana. Bukan. Mau ngomong aja.
Lanjut Ter, Bib. fokus Ter, Ya. fokus, lanjut. Ini ke Palm of Faith. Kami apresiasi G20, ASEAN Summit, sama polisi wisata. Ini anggarannya 520 M, Pak. Iya, Pak. PNBP-nya. PNBP 520 M itu dapatnya dari mana ya? Jasa pengawasan. Oke, saya hanya nanya. Kemudian Polair, terima kasih lah, kita udah luar biasa. Polair ini jangan dibilang enak Pak Fadil. Kalau yang bagian apesnya nggak dapat duit. Di bagian tempat basahnya ada 7 kementerian lembaga yang mengawasi Pak. Jadi belum tentu kayak di Batam ada juga nggak bisa basah-basah banget. Nah kita bicara polisi RW, apresiasi, kerja konsisten, kerja kelanjutan. Ini grand strategy, roadmap, sesuai juga dengan tahapan, arah, dan kebijakan Polri. Kami merasa ini kerja inovatif, menutup masalah, Pak. Bib, tentang Bib anggaran lagi mau ditanyain, jangan dibahas, jangan di ini dulu, ya. Yang kita sampaikan kenapa cerdas, ini berbasiskan kewilayahan, Pak. Jadi, saya ingin tanya Pak Fadil, saya ini orang Tanah Abang, tadi menarik Bapak ngomong, saya lahir dari kecil di Tanah Abang, tepat seperti yang Bapak bilang, bongkaran 100 meter sedikit. Sama nih sama dia, tapi beda nasib Pak, bagusan saya dikit nasibnya. Ini orang kebun pala 3. Orang kaya Pak, kami orang Enggak. Pak, tapi oke lah. Gitu Pak. Sesama tetangga kami berdua Pak, beda 2 gang ini kita. Ya. Nah, sekarang ini seberapa besar Pak polisi RW ini menurut Pak Fadil nih ya, ini terimplementasi dengan baik. Kalau saya dikatakan ini ada unsur politisnya, jauh lah. Saya pernah merasakan yang namanya kampung tangguh. Enggak ada semua. Yang diuntungkan adalah kampung tangguh itu bukannya siapa-siapa kecuali anggota Komisi 3. Betul nggak Pak Fadil? Enggak lihat partainya, di luar masyarakat. Gitu loh. Jadi sangat terbantu. Nah, kami minta Pak, idealnya itu berapa? Ini ongkosnya ada nggak? Ada. Nah, kemudian idealnya berapa Pak? Nah, sekarang ini kan sudah tidak boleh Babin jadi polisi RW. Nah, sedangkan tadi dijagarkan kerjanya komunikasi sebagai jembatan, sebagai apa. Nah, bagaimana ini? Saya boleh nggak kita nih Pak Fadil, kita dikasih lihat atau kunjungan lah untuk melihat kerja-kerja polisi RW ini seperti apa. Saya melihat ini luar biasa sekali, ya, cerdas sekali. Berikutnya BIK, tapi kita Pak Fadil, segala kita dukung ya, ini saya terakhir untuk Pak Fadil nih, kami dukung penguatan sistem dan kelembagaan Baharkam. Kami juga mohon Pak, kalau di Kejaksaan itu pas habis ini nanti dia ngundang kita terus, ada FGD dan sebagainya. Kita mohon nanti Bapak juga bilang kami melakukan tambahan regulasi, kita sudah buat nih. Regulasi-regulasinya baik Perkap, peraturan Kabareskrim, peraturan Kabaharkam sebenarnya. Kemudian kita dukung penguatan anggaran Pak, termasuk juga peningkatan kompetensi, Sarpras, dan dukung penguatan ekosistem patroli. Kami mohon patroli itu dijalankan terus mendekati ini. Saya nggak tahu nyari duitnya dari mana Pak Priyo ya. Ya yang penting kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, orang aman dulu di sini. BIK ya. Sedikit Pak Ketua nih, jangan dipotong. Mau dihabiskan juga boleh Ter. Ya. BIK ini anggarannya Pak Nurdin, ini kan legasinya Pak Nurdin, intelijen ya. Ini 4,968 T. Ini kalau kita bicara belanjanya modernisasi Almatsus 4,6 ya Pak, triliun. Profesional SDM 7 miliar. Harkam Tipmas 349 M. Postur belanjanya, belanja modal 4,51 M,
barang 347M, pegawai 68. Betul ya? Sekarang ini tahun pemilu, Pak. Ongkosnya cukup nggak? Jangan yang seperti ini Bapak cukup-cukupkan. Kayak tadi kan Pak Fadil juga kan kasihan tuh. Dikasih uang segini dia cukup-cukupkan. Ini idealnya berapa? Biar kami nanti rapat sama Pak Kapolri kita ngomong ini. Itu loh. Ya, dikatakan udah selesai berarti tidak memahami siklus anggaran. Ya. Intel ini Pak, kalau digarap ini sangat luar biasa. Kalau sekarang menguasai informasi, menguasai dunia Pak. Bapak kuasain Intel, Bapak kuasain Indonesia, Mas Wahyu. Mas Wahyu orang baik. Nah, masalah deteksi dini, peringatan dini, masalah pencegahan dini. Ini semuanya daging Pak. Kalau di kejaksaan, kalau di polisi orang nggak mau jadi Intel ya Pak, dikit ya. Tapi kalau di kejaksaan Pak, semuanya pengen jadi kasih Intel. Kenapa? Yang daging wagyunya di sini. Entar yang tulangnya ada di kasih pitsus, yang agak dagingnya setengah, daging iganya ada di kasih pidul. Nah, keamanan dalam negeri ini adalah epicentrum intelijen Pak. Jadi kami mengatakan, mudah-mudahan kita semua Pak, mahal pun nggak apa-apa. Asal Mas Wahyu bisa kerja dengan baik. Itu loh. Karena mahalnya Mas Wahyu kerja, kami pastikan Pak, itu akan mereduksi ya cost, expenses kerja-kerja yang lain. Kalau memang kita mata telinga kita udah bagus, kita bisa pencegahannya lebih bagus. Nah, kami ingin Pak kerja-kerja terkait dengan politik nih, yang di paparannya Pak KBIK. Tidak hanya melihat situasi politik Pak, pemilu bagaimana, demokrasi, gakum. Tapi yang ingin saya katakan, bagaimana Polri memotret kedaulatan negara. Kalau yang kayak gini nih udahlah isu-isunya udah inilah Pak. Bagaimana yang aspek regulasi Pak KBIK, Polri melihat bagaimana kejahatan regulasi Pak. Dahsyatnya regulasi merusak sendi-sendi hukum negara. Kita sering mainnya di bawah jadi tukang sapu yang baik. Kalau ternyata di atas yang bermasalah Pak. Nah kajian-kajian itu kita hadirkan. Kemarin kami menugaskan Komnas HAM untuk begitu. Rapat kemarin Pak. Kita mohon nanti begitu. Begitu juga aspek ekonomi. Bagaimana masalah cukai, masalah bea masuk yang kemarin ada Menko yang bicara itu. Ya. Masalahnya bukan di anak-anak yang nyopet. Bea cukai copet, misalnya apa copet. Enggak, masalahnya kita ini di hulunya apa, beresin dulu. Importasi emas kemarin diributkan. Selama masalah kita enggak jelas regulasinya, akan ada copet-copet baru Pak. Nah ini kajian Pak. Begitu juga masalah sosbud. Saya minta betul masalah kebebasan beragama, masalah pendirian tempat ibadah, ya. Rakyat juga harus tahu SKB 3 Menteri. Nah itu tugas polisi membantu. Begitu juga masalah sepak bola, kita apresiasi kemarin yang mengadakan Baharkam ya, sekolah sepak bola ke penyidik itu ya, yang di Hotel Mulia, Hotel Atlet Century, itu bagus tuh. Itu bagus banget, ya harus tahu. Nah berikutnya masalah TPPO. Pak, TPPO itu masalahnya bukan di imigrasi ditangkap. Kemudian masalahnya apa Pak? Semua dibuat gratis jadi nggak ada yang ilegal. Itu kajian saya Pak. Apa nggak gratis? Pasportnya gratis. Visa pertama gratis. Apa tes kesehatannya gratis. Apa BLK, Balai Latihan Kerjanya gratis. Orang nggak akan lagi yang ilegal. Karena lu pada mahal orang jadi ilegal. Kajian-kajian itu dikasih tahu negara Pak, biar negaranya cerdas, gitu. Enggak main jadi tukang sapu yang baik. Kami mohon Pak Wahyu ini kan orang pintar, mudah-mudahan bisa membantu negara juga. Mas Terry, saya ingatkan 1 menit waktu. lagi Pak, 1 menit. Ini terkait dengan masalah pemetaan.
potensi gangguan Kamtipmas. Kita minta petanya seperti apa. Kerawanan pemilu, katanya yang rawan itu adalah Jawa Timur, sangat rawan ya Pak ya? Hasil yang di paparan Bapak ini. Papua dan Papua Barat, Jawa Timur sangat rawannya seperti apa? Saya juga ingin satu frekuensi juga biar saya tahu. Kemudian juga masalah operasi-operasi nih, ada operasi Kresna, Mantap Brata. Ini kita bisa nggak dibuat dengan gaya yang baru lagi Pak? Mantap Brata yang sekarang sama yang zamannya Mas Wahyu beda. Itu loh. Kemudian juga monitoring medsos, berita hoax. Ini saya yakin banyak di antara kita yang kena berita-berita itu Pak. Kalau saya alhamdulillah sudah mewakafkan diri Pak, dijelek-jelekin nggak apa-apa. Tapi belum tentu Pak, ada yang kayak saya Pak, yang baca beritanya aja jantungnya bisa copot. Nah ini juga harus dijaga warga negara yang kayak gitu yang diterang ini Pak. Kami minta nanti Mas Wahyu bisa melakukan segala hambatan-hambatan, nih Pak Ketua dicatat, Rorenmin meminta untuk tugas di bidang opsionalatnya belum optimal. Kenapa? Karena mengemban fungsi administrasi dan fungsi operasional. Solusinya bagaimana nanti disampaikan. Kemudian juga penempatan struktur organisasi yang tidak dalam satu wadah, intelek, deteksi dan sandi. Nah, caranya gimana sampai biar langsung jadi kesimpulan, Pak. Mengenai SDM pastinya kita dukung Pak, ya ruang jabatan kepangkatan yang masih inspektur aja dipikirin sama Mas Wahyu ini karena mungkin mantan AS SDM, tapi luar biasa kami terima kasih Mas, begitu peka. Kemudian yang utamanya Mas Wahyu, ini adalah pejabat struktural di fungsi intelijen yang tidak memiliki latar belakang kemampuan ini. Saya berapa kali ketemuin Pak, ditanya apa jawabannya apa Pak. Wah ini gimana? Jawabannya jauh banget lah. Nah itu pada level-level di Polres dan sebagainya. Kami mohon nanti coba ini. Berikutnya ada lagi Pak. Ter, sudah setengah jam Ter. Yang mampu Pak, yang mampu intel nggak mau masuk Pak. Kalah wibawa ketua. Ya. Biarkan aja nggak apa-apa. Jadi mau gimana Ketua? Sudah, baik Pak. Terima Cukup, kasih Ketua. cukup. Sudah Pak, kita selesai Pak. Abu Bakar, terakhir. Singkat ya. Sangat mengerti tentang polisi Baharkam dan Intelkam. Pak Kabaharkam dan Pak Wahyu, saya bangga hari ini Anda datang bersama dan untuk meneliti pekerjaan-pekerjaan besar menjelang pemilu. Pemilu ini tinggal 7 bulan lagi Pak. Dan ini tergantung nasib bangsa. Anggarannya cukup besar tapi keamanannya lebih penting lagi kita perhatikan. Kita nggak mau ya peristiwa-peristiwa menjelang pemilu ini ada yang tidak menarik. Saya berharap Jurdil, polisi benar-benar bisa menjadi wasit, ya. Sungguh pun ada KPU, ada Bawaslu, ada IP, tapi keamanan bisa berjalan baik. Saya ke kabar Harkam dulu ya, Bang Fadil. Salam hormat, salam cinta saya kepada Anda yang sangat berkelas. Saya sampaikan terima kasih Pak Pranal di 19 halaman loh saya baca tentang RW. Jadi getol banget semangat, berarti Anda cocok duduk di kabar Harkam dan punya proyek besar. Itu penting ya. Nah polisi RW dalam bahan yang disampaikan sepertinya ini menjawab kemarin yang saya tanya Pak ya. Saya tanya pada pertemuan sebelumnya ya, sampai sehingga dicantol di mana ini anggarannya gitu. Ternyata permintaannya gede juga ya. Kalau saya jadi pimpinan anggaran, saya penuhi semua, nggak ada urusan menjelang pemilu saya sih, ya. Iya dong, menjelang pemilu emang. Nggak ada urus, pemilu ini sangat penting, ya. Jadi 19 halaman ini menggambarkan pentingnya Bapak menjelaskan. Ya, sepertinya dalam buat ini ingin disampaikan urgensinya polisi RW.
Begitu kira-kira. Namun pada sisi lain kekurangan anggaran menjadi kendala untuk operasionalistik. Ya, contoh mobil patroli. Artinya postur anggaran kita saat ini untuk mengover keperluan BBM aja mobil patroli belum maksimal. Gitu Pak. Maksud saya ada pikiran yang realistis gitu antara ide-ide besar dengan fakta kemampuan kita. Gitu. Apalagi kalau kita ingin membuat program polisi RW, apakah planning anggarannya nanti tidak berlebihan? Tadi kan Bapak minta ini banyak. Kalau saya sebagai anggota saya setujui semua. Cuman ada nggak tuh kue? Gitu. Begitu ditarik nih, set, kebetot yang mana gitu, IKN. Apa siapa yang kebetot nih? Nah gitu kan gitu kalau kue kan. Ditambil sini, kena sini, atau proyek-proyek yang lain. Kemudian dalam bahan ini disampaikan tidak begitu diulas soal Babin Kamtibmas, ya. Apakah nantinya dalam peran mereka ini nanti akan digantikan polisi RW? Nah gitu Pak. Apakah nanti program Babin Kamtibmas ini akan dihapus? Nah ini kira-kira kayak begitu, ya. Jadi baik saya pikir ini perlu kita perhatikan bersama, ya. Jadi kalau pantun buat Bang Fadil, kupu-kupu terbang melintang. Hinggap di atas bunga kertas. Pemilu sudah akan menjelang. Keamanan harus jadi prioritas. Ya. Nah langsung ke Kanda Wahyu. Bang Wahyu yang soleh, yang baik. Saya senang sekali dengan Bapak karena interaktifnya itu bagus dalam komunikasi. Bang Fadil kadang-kadang agak kurang-kurang dikit nih sekarang. Nih lama ngejawabnya. Padahal saya kangen sama Bang Fadil. Karena dia sayang saya dan saya juga sayang beliau. Ya. Kalau kita lihat Pak, bahan yang disampaikan, relasi PNBP sebanyak 87% dari target. Ya, apakah ini disebabkan karena target yang terlalu tinggi? Ataukah ada kendala lain Pak yang menyebabkan capaiannya di angka 87%? Kemudian, kenapa target PNBP 2023 tidak dinaikkan Pak? Padahal kita tahu bahwa tahun ini adalah tahun politik. Ya, ada pendaftaran caleg, seru nih Pak pendaftaran caleg kemarin. Kalau nggak kita kerjasama dengan polisi soal SKCK, capek juga tuh kita ngurusin, apalagi saya sekjen Pak. Ya, nah, terus semua caleg pasti harus ngurus SKCK. Kalau dilihat, ya, satu partai saja bisa mengusulkan lebih dari 20.000 caleg Pak. Ya, kalau ada belasan partai tentunya ini jumlah yang signifikan. Dan seharusnya bisa menaikkan PNBP, kenapa target 23 kok nggak naik Pak? Nah ini logika-logika yang penting. Menjelang pemilu sepertinya koordinasi lintas satuan yang menjalankan fungsi intel perlu dilakukan secara intens Pak. Ya. Kemudian untuk fungsi koordinasi lintas satuan kerja dilaksanakan di mana nih Pak? Nah, anggarannya diposting di mana juga? Saya rasa Pak Ketua saya tidak panjang lebar, ini aja yang saya sampaikan dan saya sampaikan pada tanduknya si induk lembu Pak. Melompat pematang berlarian. Kemampuan intelijen jadi penentu Pak terciptanya kondisi keamanan. Saya pikir ini yang dapat saya sampaikan Ketua dan saya nggak nunggu jawaban karena saya harus ada rapat jam 5 nih, tapi udah jam 5 nih sekarang ya Allah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Pak Fadil, Pak Wahyu, mengingat kesepakatan kita sudah lewat, jadi saya minta Pak Fadil dan Pak Wahyu hanya closing statement, jawabannya biar tertulis saja. Silakan Pak Fadil. Baik Pak, nanti kami akan berikan jawaban secara tertulis. Bahkan kalau kami anggap penting, kami akan mengundang anggota yang mulia yang untuk kami ajak diskusi di ruangan. Ayo, mohon izin 1 menit Pak. Yang perlu saya luruskan tentang pemahaman
Babin aja tidak cukup, mengapa ada lagi RW? Saya luruskan begini, polisi ini jumlahnya 460.000. Yang jadi Babin ini hanya 8%. 8% tadi itu di angka sekitar 38.000 orang. Kalau kita menganggap Babin Kamtipmas itu sebagai pilar utama atau penjuru untuk melayani masyarakat menciptakan Harkamtipmas, dan tugas Babin Kamtipmas itu bisa diemban oleh semua polisi, masa kita harus menunggu 88 tahun, Pak? Jadi mohon maaf, saya bukan Babin, saya tidak mau ngurusin Babin, nggak begitu cara berpikirnya, Pak. Nanti saya akan diskusikan lebih detail lagi bagaimana kondisi di Polsek, Pak. Saya kasih contoh, Polsek A, jumlah anggotanya 100. Yang real turun ke lapangan itu Babin dan patroli, Pak, Sabara. Yang 80 orang ini kemana, Pak? Di kantor, Pak. Ngapain di kantor? Jam berapa datang? Apa yang dia kerjakan? Sebagai seorang komandan, mantan Kapolsek sampai jadi Kapolda, saya tahu betul apa yang dia kerjain, Pak. Saya tidak ingin mereka mendapatkan gaji dari negara, tapi kontribusi kinerjanya dia itu tidak itu. Jadi why not polisi multitasking gitu? Masa harus nunggu 88 tahun? Masa kita harus terjebak dalam kerangka belanja modal dan belanja barang, sementara belanja pegawai sudah cukup besar, tunkin sudah cukup besar untuk diberikan kepada dia, Pak. Bapak sekali-sekali Pak Isan datang ke Polsek Serpong misalnya tanya, kamu penyidik berapa LP sampai 21 yang kamu sudah berikan kepada institusi ini selama kau jadi polisi atau selama kau jadi reserse? Itu, Pak. Jadi dibalik, Pak, pertanyaannya. Berapa yang sudah kamu berikan kepada negara? Jangan apa yang negara sudah berikan kepada dirimu. Padahal kita ini, Bapak Pak Nurdin dulu jadi polisi nggak ada tunkin, Pak, nggak ada tunjangan jabatan, Pak, hanya gaji, Pak. Jadi gitu, Pak Santoso. Bukan, ini aja Babin nggak cukup, RW. Ada optimalisasi dari tugas-tugas polisi yang sudah ada di situ. Jadi kalau di Polsek itu ada 100 orang, hanya 20 yang rutin mendekati masyarakat, 80 ini kita ingin optimalisasi dalam bentuk polisi RW. Itu aja, Pak, sebagai supaya ini kurang kok tapi bikin yang baru, enggak. Kenyataannya banyak polisi yang sebenarnya bisa diberdayakan, Pak. Banyak polisi yang bisa diberdayakan untuk menjadi security assessment, pengampu di RW, Pak. Gitu, Pak. Itu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan. Mendalami sedikit aja, Pak Fadil. Boleh, singkat ya. Terima kasih, Silakan. pimpinan. Bentar. Bijak sekali. Di kiri saya ada bintang 2, Pak. Mantan Kapolri, di kanan saya bintang 3. Ini sebetulnya titipan mereka-mereka, Pak. Iya, Pak. Jadi kita berbicara konsistensi, Pak, ya, Ya. dalam persoalan ini. Waktu beliau-beliau ini masih aktif, itu ada namanya Bimas Stral. Ya. Di mana setiap anggota polisi adalah Bimas. Setuju, Jadi Pak. harus menguasai wilayahnya 50 sampai 100 meter. Ini informasi dari beliau-beliau, Pak. Itu Saya yang hanya ditinggalkan, menyambung. Pak, selama ini, dan kita harus kembali ke situ, Pak. Nah, itu dia, Jangan Pak. jadi polisi ini berdasarkan gaji, Pak, itu yang saya maksud. Itu dia, makanya itu yang saya mau dalami. Ada Bimastral pada waktu zaman beliau-beliau ini aktif, Pak. Nah, persoalannya yang tadi Bapak bilang ada 80 yang nganggur atau hanya ada di kantor, Pak. Ya, Mohon kurang maaf, maksimal, bukan nganggur. kurang maksimal, Hanya Pak. ada di kantor. Ya. Nah, sebetulnya kalau mereka aktif atau memanfaatkan Bimastral ini, mestinya mereka menguasai wilayah, Pak. Artinya menjadi bimas-bimas yang tadi 460.000 ini udah bisa menggantikan polisi RW itu. Terima kasih, pimpinan. Masukannya Bapak dia. Iya, Pak. Jangan Mas Santoso terkotak-kotak. singkat. Betul, Pak. Setuju, Pak. Mas Terima kasih, Santoso Pak. singkat, silakan Mas Baik, Santoso. Terima kasih Pak Jenderal Padil. Statementnya kan mengkritisi apa yang saya tanyakan. Jadi karena ini bukan diskursus yang panjang, ya menurut saya kita mesti ada waktu untuk berdiskusi lagi. Dan Pak Padil Ya. mesti bersedia juga. Iya, Pak. Siap. Ya, oke Pak, makasih itu aja. Baik, Mas Santoso, silakan Pak Wahyu, closing statementnya.
Terima kasih pimpinan yang terhormat dan seluruh anggota Komisi 3. Yang pertama saya ucapkan terima kasih atas dukungan para anggota Komisi 3 sekalian untuk masalah peningkatan dan kompetensi maupun kemampuan dari Pak Intelkam Polri. Kemudian yang kedua, mungkin izin menyampaikan juga apa yang disampaikan oleh Pak Arteria dan beberapa yang tadi yang mengatakan yang beberapa anggota lainnya adalah bagaimana kita bisa merevitalisasi. Sedangkan yang akan kita lakukan sekarang adalah merevitalisasi BIK untuk menjadi lebih penting lagi. Kami menyadari betul bahwa intelijen salah satu core business adalah kedaulatan negara. Bagaimana kita bisa mempertahankan kedaulatan negara. Saya setuju tadi dengan Pak Arteria, masalah keamanan dalam negeri, intelijen sebagai epicentrum keamanan dalam negeri. Ya. Nah, itu yang akan kita kembangkan. Masalahnya seperti tadi kita sampaikan, anggota kita yang bagus-bagus malas di intelijen. Sekarang bagaimana kita bisa membangun kebanggaan menjadi insan intelijen? Ya, kita kalau mau pengen, ya seperti yang saya tadi, semuanya pengennya di intelijen. Nah, kita pengennya seperti itu. Kemarin kita sudah membuat workshop juga, Pak Nurdin hadir sebagai sesepuh kami untuk bagaimana merevitalisasi kembali intelijen ini, Pak. Sehingga nantinya karena ini juga sesuai dengan apa yang menjadi konsepnya Pak Kapolri, predictive policing ala BIMAS, ada istilah juga di kami, intelligent lead policing. Intelligence lead policing, jadi pemolisian berdasarkan informasi intelijen. Sehingga pembangunan antara human intelligence dan juga artificial intelligence yang dengan Pak Nasir Jamil tadi, kita akan bangun berbasis secara digital. Nah, intelijen lead policing ini kita harapkan nanti bahwa informasi intelijen, masukan produk-produk intelijen adalah yang akan menjadi guidance dari kegiatan-kegiatan pemolisian yang lain. Sehingga kita menjadi terdepan. Sehingga bagaimana kita bisa merevitalisasi di bidang sosbud, bagaimana kita bisa mengetahui potensi-potensi ekonomi, masalah-masalah permasalahan yang ada di bidang ekonomi, bukan sekedar, mohon maaf mungkin harga daging naik turun, itu harian, tetapi bagaimana kita bisa tahu, oh peta tambang di Indonesia seperti apa sih? Pintu masuk atau pintu keluarnya TPPU itu seperti apa sih? Di mana saja? Jadi yang ingin kita ingin adalah bagaimana kita juga memberikan informasi secara produk yang bersifat forecast, perkiraan, tapi juga kita punya anatominya. Jadi lebih spesifik sehingga pimpinan dapat betul-betul memanfaatkan informasi yang kami berikan. Intinya kami ingin intelijen ke depan itu betul-betul bisa dijadikan, memberikan masukan kepada pimpinan, bisa juga dipakai oleh pimpinan, masukan-masukan kita. Kalau kita hanya sekedar memberikan masukan dan nggak dipakai, nggak ada gunanya juga. Itu yang kita pengen revitalisasi. Dan ini kemarin juga sudah minta dukungan dari Pak Nurdin, kami juga akan undang senior-senior intelijen yang lama-lama Pak, untuk bisa terus mendorong kami, juga memberikan kemampuan-kemampuan selain juga melalui pelatihan-pelatihan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kesempatannya dan atas dukungannya dari seluruh anggota Komisi 3 termasuk dari pimpinan Komisi 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ditayangkan kesimpulan? Ibu Rizka, tolong bacakan kesimpulan. Siap pimpinan. Kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI dengan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri dan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri masa persidangan 5 tahun sidang 2022-2023 Senin 19 Juni 2023. 1. Komisi 3 DPR RI menerima dan mengapresiasi capaian target PNBP, Baharkam dan Baintelkam Polri di tahun 2022 serta mendukung rencana kerja dan program-program prioritas 2023 serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pencapaiannya. Setuju ya? Lanjut Bu Rizka. 2. Komisi 3 DPR RI mendesak Kabaharkam dan Kabaintelkam Polri untuk terus meningkatkan peran dan fungsi kepolisian dalam upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri. Diganti mendukung. Mendesak apa itu mendesak? Mendukung. Tenang Ter, jangan marah-marah Ter. Tenang saja, kalem. Kenapa Ter? Emosi sama Rizka. Setuju ya, mendukung ya? Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya rasa rapat hari ini cukup. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kabaharkam, Kabaintelkam dan seluruh anggota Komisi 3. Demikian rapat saya tutup dengan ucapan
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.